Desa Ngetos merupakan hamparan permadani hijau dengan perbukitan yang menjulang tinggi yang syarat akan potensi alamnya. Pada masa kejayaan Majapahit, Raja Hayam Wuruk memerintahkan kepada pamannya yang bernama Condromowo dan dibantu oleh Seloparwoto untuk membuat candi di lereng Wilis, dengan tujuan nantinya untuk digunakan sebagai penyimpanan abu jenazah Raja Majapahit. Dengan keberhasilan membuat candi Tajum tersebut, Seloparwoto diberi hadiah tanah perdikan di sekitar candi dan diangkat menjadi Adipati Ngatas Angin yang sampai sekarang diberi nama Desa Ngetos. Di sekitaran Candi Ngetos banyak makam para wali yang menyiarkan agama Islam. Secara administratif, Desa Ngetos terletak di wilayah Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngetos mempunyai potensi alam yang sangat berlimpah, areal persawahan yang membentang luas dengan pemandangan gagahnya Gunung Wilis. Mayoritas penduduk Desa Ngetos bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelompok tani yang aktif di Desa Ngetos. Kelompok Tani Jaya Baru adalah salah satu kelompok tani yang berada di wilayah Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Pertanian di Desa Ngetos terbagi menjadi 3 kategori, yakni lahan sawah, lahan tegal, dan juga lahan pekarangan. Petani di Desa Ngetos menerapkan sistem usaha tani dengan pola tanam pangan, tanaman palawija, dan juga tanaman perkebunan. Potensi tanaman pangan yang dihasilkan yakni komoditas padi. Untuk palawija yang dihasilkan beragam, yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, dan juga kacang hijau. Untuk perkebunan berupa perkebunan buah seperti contohnya perkebunan buah jeruk, buah rambutan, dan buah duku. Selain itu, masyarakat juga melakukan pola tanam buah ataupun sayuran di pematang sawah.
Dari pemaparan hasil wawancara bersama para petani mengenai salah satu cara penanaman serta perawatan tanaman palawija yaitu kacang hijau. Di sini para petani menanam kacang hijau pada saat musim kemarau, sedangkan untuk di lahan tegalan dilakukan pada awal musim hujan. Kebanyakan petani menanam kacang hijau pada lahan bekas padi, karena pada lahan bekas padi itu tidak perlu dilakukan pemupukan kimia. Kacang hijau bisa dipanen sesuai dengan umur varietas atau tanda-tanda lain bahwa kacang hijau sudah siap dipanen, yaitu dengan berubahnya warna polong dari hijau menjadi hitam ataupun coklat serta kering. Pada masa pasca panen, polong dilakukan pengeringan 2-3 hari di bawah sinar matahari, serta pembersihan biji dari kulit polong dilakukan dengan ditampi. Di Desa Ngetos juga memiliki resiko rendah dari gangguan atau serangan organisme pengganggu tanaman. Jarang sekali petani mengeluhkan serangan hama ataupun penyakit yang sering dialami oleh petani di desa lain. Hal ini dikarenakan lokasi daerah yang berada di dataran tinggi dan masih terjaga ekosistemnya. Potensi lain yang dimiliki oleh kelompok tani dan juga para petani di Desa Ngetos yaitu petani yang tanggap akan inovasi baru, petani yang mampu mempraktikkan ilmu baru, dan mampu mengolah lahan dengan baik. Dengan aktifnya para petani dan juga tersedianya pangsa pasar bagi para petani, sehingga kondisi inilah yang memperkuat pengembangan perekonomian masyarakat Desa Ngetos melalui potensi pertaniannya. Berbagai potensi dan tantangan dalam pengembangan sektor pertanian ini diharapkan mampu untuk dikelola dengan baik dan diatasi dengan baik. Peran serta petani, pemerintah, serta masyarakat umum sangat diperlukan dalam mendukung peningkatan potensi dan pengembangan sektor pertanian. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi pertanian berbasis kearifan lokal, perlu adanya strategi dalam pengembangan pertanian, supaya dapat tercapai dengan apa yang telah diharapkan. Alternatif strategi yang dapat dilakukan yaitu pemberdayaan kelembagaan serta organisasi petani, penyuluhan inovasi, serta pengembangan akses jaringan komunikasi.